Ya Allah, ditinggal sedeluk wis gek terus ngene iki lek menyelamatkan piye lho, Mbah? Jan. Walah ke. Hei, diomongi kok. Lah malah hormat. Hah, lek bengi tidak mau tidur, bedok drendeng mau tidur. Tas menabung kok menabung nek kon metu piye maksudnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sisa berapa? Bismillah, 1, 2, 3. Mbah polahmu ki jan. Hei. Jaluk tulung kon nangek nih itu tuh. Gek terus ngene iki lek menyelamatkan piye lho, Mbah? Jan. Walah ke. Jan ngopeni toddler umur 100 tahun nih, ya Allah, ya Allah. Amit, Mbah. Tak geret, Mbak Besti. Jan. Oh, ya Allah. Wes. Jan meleng dikit wis langsung enek polai. Adem Mbah kemulan. Ajule oh iya nge. Duh, dibuang lagi toh kemule. A few moments later. Ya Allah, ditinggal sedeluk wis iki bokonge nyempit nek kene iki piye, Mbah? Jan. Nek piye, Mbah, ngene iki lek ku nulungi, Mbah? Heh? Lah ini ije oke sekali, Mbah, kok tidak mbok entek kan? Disuruh cuci muka ndak mau. Ini tak kongkon ngoco, Mbak Besti, no. Nikan. Nikan ceci telian, hao chou le. Hao nan kan. 不可以，要漱口洗脸啊，不然的话别人都会说，哎呀，这个贝贝为什么好臭呢？好难看。哦，一定要漱口洗脸啊。会。Hei, diomongi kok. Lah malah hormat. Mbah, dikongkon raup kok malah hormat. Akong 为什么过来？要睡觉。Hah, lek bengi tidak mau tidur, bedok drendeng mau tidur. Dikongkon raup malah mapan turu jan. Ngopo nih balita umur 105 tahun Mbak Besti. Akong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Mbahnya tidur ngorok-ngorok, saya juga ikutan tidur. Padahal semalam itu beliau itu tidur tidak bangun-bangun, alias tidurnya nyenyak. Mbak Bu Besti tidak ngereok. Jadi sebenarnya semalam itu saya tidurnya juga nyenyak, karena mbahnya kan ya tidur nyenyak, tidak bangun-bangun. Jadi ya saya tidak bangun-bangun. Tapi karena mbahnya tidur, saya ya ikutan tidur. Udah kayak kebiasaan gitu loh Mbak Bu Besti. Ini tadi mbahnya makan siangnya itu tak suruh makan sendiri ya Mbak Bu Besti, karena semalam tidurnya beliau nyenyak. Jadi bangun paginya itu beliau punya tenaga yang lebih kayak nggak lemes-lemes kayak gitu loh. Makanya saya suruh makan sendiri biar pikunnya tidak semakin nemen. Jadi mbahnya itu kayak dikasih kegiatan biar kayak otaknya itu masih kayak berfungsi gitu loh Mbak Bu Besti, biar tidak nemen pikunnya. Ini saran dari dokter ya, jadi kalian yang tidak roh jangan kemeroh. Karena pas waktu kontrol 3 bulanan itu kan si Mbah diajak ke rumah sakit, dan dokternya itu menyarankan untuk memberikan beliau itu kegiatan-kegiatan ringan kayak melipat baju, melipat kertas, kayak pokoknya kegiatan-kegiatan ringan kayak gitu loh. Terus ini tadi tuh beliau tak kongkon raup, tak kongkon gosok gigi tuh malah mapan turu ngorok-ngorok. Ya wes saya jadi ikutan turu ngorok-ngorok.
Ini tuh sebenarnya sudah sore jam 5 lebih, jadwalnya masak buat makan malam, tapi ngenteni Pak Bos tidak teko-teko, jadi ya saya dongkrong di sini nunggu Simbah. Karena kalau nanti tak tinggal masak, takutnya itu Simbah jungkel atau beliau itu kabur dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Karena mbahku itu suka sekali bikin gebrakan. Oke, ini sambil nunggu Pak Bos ya, saya mau pamer ke kalian. Jadi ini saya habis ketekan barang dari Sein, Mbak Bu Besti. Ini dari kayak apa ya ngono kayak kolaborasi no kayak jenenge apa jenenge lali aku pokoknya ya kolaborasi gitu loh, kolaborasi brand. Jadi ini tuh kolaborasi brandnya Sein sama Harry Potter. Saya ini kan penggemar gila Harry Potter. Jadi filmnya dari film pertama sampai film ke-8 itu saya tuh nonton dan punya semua. Terus bukunya dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya juga punya. Terus kebetulan kemarin itu tuh ada postingan menduduhkan kalau di Sein itu lagi kolaborasi sama Harry Potter. Terus harganya lumayan miring. Kalau di Indonesia kan yang lagi rame kan kolaborasi sama Miniso ya. Cuman di Taiwan itu nggak ada Miniso. Minisonya semua sudah bangkrut. Jadi nggak ada, makanya nggak bisa beli. Terus ada di Sein, jadi saya order Mbak Bu Besti. Ini saya order sweater. Sebenarnya saya itu anak Gryffindor. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi ya saya cerita saja. Sebenarnya saya itu Gryffindor. Cuman karena Gryffindor itu tuh sweaternya warnanya terlalu merah gonjreng, jadi saya akhirnya pilih yang Slytherin. Slytherin tuh. Ini tuh kayak asrama, lambang asrama. Jadi di Harry Potter itu ada sekolahan namanya itu Hogwarts, dan itu tuh di sekolahan itu tuh dibagi di 4 asrama. Ada Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff sama Slytherin kayak gitu. Nah, Slytherin itu tuh kelas kayak asramanya orang-orang yang cerdik, yang licik, yang punya pemikiran cerdas banget kayak gitu loh, tapi arahnya ke arah lebih ke licik kayak gitu. Sedangkan yang Gryffindor itu tuh asrama untuk anak-anak yang pemberani kayak gitu, kayak saya. Jadi ini saya beli, ini tuh harganya sebenarnya 700 berapa kayak gitu, di diskon tinggal 600-an sekian. Jadi kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 300 ribuan lah Mbak Bu Besti. Tuh Slytherin. Warnanya hijau kayak gini. Kalau yang Gryffindor itu merah, cuma merahnya rada gonjreng gitu. Jadi saya pilih ini saja, nggak apa-apa. Terus kemudian selain itu saya juga beli ini Mbak Bu Besti. Nah, ini tuh tas buat belanja. Harganya cuma 53 NT atau sekitar 26 ribuan. Kurang lebihnya kalau dirupiahin ya tuh kayak gini. Ini tuh ada tasnya, adanya kantongnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nah, kalau dibuka seperti ini. Jadi saya mau pamer ke kalian. Ini harganya murah. Di pasar juga ada, cuman kalau di pasar kan motifnya beda. Ini saya pilih yang The Marauder's Map. Peta perampok. Ini yang bikin peta perampok itu adalah bapaknya Harry Potter. Nah, ini tas buat belanja ya Mbak Bu Besti. Tapi ini bisa dilipat. Jadi kalau seumpamanya kita belanja budalnya kayak gitu, ini tasnya itu dilipat-lipat-lipat, terus kemudian bisa dikantongi. Nanti kalau sudah dapat belanjaan terus dilebok-lebokkan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kan ini kalau dilipat diuwel-uwel juga jadinya cuman segini noh. Kan gampang banget, ini kan bisa disai. Jadi untuk piye ya ngono kayak apa sing go green kayak gitu loh. Biar tidak menumpuk sampah plastik kayak gitu. Tapi ini tidak tak buat belanja untuk belanjaan Pak Bos, ini buat belanjaan saya sendiri. Kalau belanjaan Pak Bos ya pakai keranjang neyang lah. Terus kemudian saya juga beli ini Mbak Bu Besti. Ini adalah pouch untuk make up, tapi untuk yang kecil. Jadi ini isinya nanti cuman lipstick sama cushion atau bedak kayak gitu. Tak bukakan ya biar kalian tahu. Tuh. Ini harganya juga cuman 30 berapa NT gitu loh Mbak Bu Besti. Yang larang ya sweaternya itu tadi itu. Tuh. No. Ini buat ada embuh lah kayak gitu. Ada duit lah misalnya. Terus yang tengah ini ada cushionnya. Terus yang sini tuh ada kayak itu apa fresh care, terus atau minyak kenyong-nyong atau apa, terus yang sebelah sini lipstiknya kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke, ini karena mbahku sudah bangkit dari duduknya, saya mau menulungi beliau, takutnya beliau nanti jungkel. Yao Cinali ya Kong? Yao Cinali? Ya Allah, mau menabung lagi? Ini saya sambil ngawasin Simbah sedang menabung ya Mbak Bu Besti. Saya melipat ini tadi habis tak tuduhkan ke kalian gitu. Saya itu
hari ini tuh sebenarnya sudah kelewat 2 hari gajian saya Mbak Bu Besti, harusnya itu kemarin lusa gitu, tapi sampai sekarang itu belum dikekekkan gaji saya sama Pak Bos. Jadi Pak Bos itu 2 hari ini itu tuh beliau itu pulangnya malam-malam jam 11 ke atas kayak gitu loh, dan itu tuh jam segitu saya sudah melebu kamar, sudah tak anep kamarnya, dan sebenarnya saya belum tidur, cuman kan sudah pakai baju tidur itu males gitu loh Mbak Bu Besti menyeluk, dan Pak Bos itu juga tidak menyeluk saya paginya. Biasanya kalau beliau itu malamnya melihat kamar saya sudah tertutup, itu paginya diceluk untuk dikasihkan gajinya. Tapi ini sudah lewat 2 hari tidak dikekekkan. Nanti saya mau menegur majikan. Biasanya majikan yang menegur ART gitu. Hari ini saya yang mau menegur majikan. Lancang sekali. Ya tidak lancang karena ini hak saya gitu. Jadi Mbak Bu Besti yang kerja di Taiwan atau dimanapun, kalau seumpamanya gaji kalian telat, ya harus diminta, orang itu hak kalian. Kita aja kalau seumpamanya telat melakukan sesuatu, kita juga ditegur, kena marah, kadang kena potong gaji gitu. Yo, berarti ya kalau seumpamanya gaji kita belum dikekkan, ya kita punya hak untuk menagihnya Mbak Bu Besti. Ini nanti ngenteni Pak Bos. Kalau Pak Bos sudah teko nanti tak tegur. Titeni saja telat orang dino. Ini nanti jaluk ijol. Duitnya mana Mbak Bu Besti? Niau Cinali, cepian. 再我不出来。不出来啦，已经很多了。刚才不是已经很多了。Tas menabung kok menabung nih kon metu piye maksudnya? Hari ini mbahnya rosol sekali ya Mbak Bu Besti. Jadi ini cuma tak pegangin doang, tapi beliau bisa jalan sendiri. Biasanya tuh dipapah sampai kayak gini. Oh, 休息。很累哈。Bukan langsung gos-gosan. Dicepot maskernya ya dibenakkan lagi. Walaupun gos-gosan tetap harus pakai masker, Jan. Aku ini tuh so hoping nih. Bismillah. Hah, 可以了哈。怎么样？怎么样？卫生明天怎么样？讲清楚一点，我听不懂。啊？ngomong apa Mbah？阿公讲什么？你讲什么？我听不懂。明天怎么样？明天要出去玩。每天出去玩，哎，没有钱了，不用钱啊，去玩了，不用钱。去哪里去玩？我也没有钱。Oke Mbak Bu Besti, ini tuh keesokan harinya ya. Jadi kemarin itu saya tidak sempat menegur Pak Bos, tapi beliau sudah eling sendiri. Jadi kemarin itu beliau pulang pas waktu jam makan malam gitu. Terus kemudian setelah selesai makan, batin saya itu saya mau ngomong ke Pak Bos, mau mengingatkan kalau sudah telat 2 hari kayak gitu. Sudah telat 3 hari atau 2 hari. Pokoknya gitulah ya Mbak Bu Besti. Karena kalau sebelum beliau makan ngomong itu menurut saya itu kayak nggak sopan kayak gitu. Tapi ternyata pas Pak Bos
Bos itu mau makan, beliau itu ngomong kayak gini, Ati sebentar lagi tak kasih ya uangmu, gajimu, kayak gitu. Jadi ya saya tidak sampai mengingatkan beliau, ternyata beliau sudah eling. Yo wes kayak gitu. Saya biasanya kalau mengingatkan Pak Bos itu saya mengingatkan tanggal ya Mbak Bu Besti. Saya bilang seperti ini, Pak Bos sekarang sudah tanggal sekian, jenengan belum ngasih uang gaji ke saya, kayak gitu biasanya saya. Kayak gitu biasanya saya belepotan gitu. Ini mbahnya sedang tidur ngorok-ngorok ya Mbak Bu Besti, sekarang jam 2 siang. Terus ini tadi saya habis dari toko Indonesia seperti biasa belanja. Ini saya belanjanya cuma dikit. Saya tadi tujuan ke sana itu cuma mau beli paketan internet. Kalau tidak punya paketan internet saya tidak bisa upload video. Terus, nah ini gaji saya yang dikekkan Pak Bos mambengi ya Mbak Bu Besti. Ini tuh sebenarnya sudah tak ning-ning. Seperti yang selalu tak bilang, saya tuh kalau gajian langsung tak ning-ning kayak gitu. Ning-ning itu apa? Ning-ning itu kayak dibagi kayak per kebutuhan gitu loh. Untuk jatah sebulan makan, untuk jatah libur, untuk jatah ditabung, untuk uang darurat dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya dibagi per pos kayak gitu. Itu saya bilangnya di ning kayak gitu. Nah, saya mau sharing. Ini bukan pamer, tapi saya mau sharing bagaimana cara membagi uang. Nah, ini tuh sebenarnya sudah tak gendeli Mbak Bu Besti kayak gini ya. Saya tak lumpukkan lagi. Alah, bingung amongi. Ini tak lumpukkan lagi, oke. Oh, ini tuh sudah tak gendeli Mbak Bu Besti. Ini yang jelek, rodo enek cacate, rodo enek. Nanti tuh kemarin itu ada garitnya kayak gitu loh. Kok tidak ada? Tidak ada ternyata Mbak Besti. Jadi kemarin itu gaji saya ditambahi 500 sama Pak Bos, alhamdulillah. Terus piye ya saya membaginya 1, 2, 3, 4. Ini jatah saya untuk makan 1 bulan Mbak Bu Besti, karena ini tadi sudah kalong 1000, harusnya itu 5000 ya, tapi karena sudah kalong 1000 buat belanja di toko Indonesia, jadi ini 4000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jatah untuk libur saya, karena saya liburnya nginep di luar, jadi harus bayar hotel dan buat makan untuk malamnya. 1, 2, 3. Ini untuk nyaur utang saya. Jadi kalau saya itu seumpamanya make uang yang ada di lain pos, jadi kayak saya itu menyisihkan uang untuk dana darurat misalnya, terus kemudian jatah saya bulanan untuk makan itu habis, saya itu ngambil uang dana darurat itu tuh sistemnya utang. Jadi nanti kalau seumpamanya saya sudah gajian, jadi saya wajib nyaur, wajib mengembalikan kayak gitu loh Mbak Bu Besti, walaupun itu duit saya sendiri. Nah, kemarin itu tuh saya beli barang, terus kemudian saya itu memakai kartu saya, kartu ATM itu tuh untuk membayar. Makanya sekarang saya nyaur 3000 NT ini untuk tak kembalikan ke dalam tabungan saya kayak gitu Mbak Bu Besti, walaupun duitnya dewe tetap harus utang. Utang duitnya dewe ini. Lucu ya. Sudah ya Mbak Bu Besti, jadi ini untuk jatah makan sebulan, ini untuk jatah liburan. Tapi ini untuk jatah liburan itu tidak semuanya saya habiskan ya Mbak Bu Besti. Ini barangkali kalau seumpamanya saya pengen beli apa, tapi kalau saya tidak pengen beli apa-apa, ini nanti sisanya melebu di tabungan kayak gitu. Ini ada 5000. Paling biasanya saya itu libur itu cuman habis 2000 atau 3000 kayak gitu. Terus sisanya nanti masuk tabungan. Ini buat nyaur utang. Terus ini sisa berapa? Bismillah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20.500 ini mau tak kirimkan ke rekening saya yang ada di Indonesia. Udah kayak gitu Mbak Bu Besti. Jadi ini untuk nyaur utang, ini untuk makan, ini untuk libur, dan ini untuk dikirimkan di tabungan saya di Indonesia kayak gitu. Wes ya, kayak gitu Mbak Bu Besti kurang lebihnya, dan alhamdulillah ini tuh pas nilai tukarnya naik Mbak Bu Besti, jadi kemungkinan jadi nih rupiah itu lebih banyak. Dan saya mau menceritakan satu hal yang mungkin Mbak Bu Besti tidak tahu atau belum tahu. Jadi kenapa kita itu TKI
yang ada di luar negeri itu dibilangnya pahlawan devisa. Dari mana devisa didapat? Dari TKI. Jadi devisa yang didapat dari TKI itu berasal dari remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi apapun statusmu di luar negeri, baik kamu pelajar atau TKI resmi atau TKI ilegal, selama kamu mengirimkan uang gajimu ke Indonesia, kamu adalah pahlawan devisa. Jadi kalian jangan mengkotak-kotakkan ya, jangan dibilang kalau TKI yang ilegal atau non prosedural itu tuh bukan pahlawan devisa. Tidak, dia juga pahlawan devisa. Malah kebanyakan itu mereka gajinya lebih tinggi karena tidak dipotong macam-macam. Cuman tidak dibenarkan, tidak patut ditiru. Jadi terserahlah apa alasan mereka, tapi jangan jangan mengkotak-kotakkan kayak gitu loh, yang ilegal itu bukan pahlawan devisa. Tidak, mereka selama mereka mengirimkan uang hasil kerjanya ke Indonesia, hasil kiriman uangnya itu kita itu sama kayak membeli rupiah gitu loh Mbak Bu Bestina. Hasil pembelian itulah yang jadi devisa. Makanya kita disebut sebagai pahlawan devisa karena kita memang tidak bayar opo-opo ke negara, kita tidak bayar pajak, kita tidak bayar reno-reno. Jadi devisa yang didapat dari TKI itu berasal dari remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Kayak gitulah Mbak Bu Besti. Jadi kalian jangan komentar yang reno-reno ya, karena saya itu sering sekali menemukan komentar kayak gini, kayak TKI yang ilegal itu bukan pahlawan devisa. Sama aja, dia juga menghasilkan devisa dari uang yang dikirimkan ke Indonesia, sama aja. Cuman ya statusnya aja non prosedural dan prosedural kayak gitu. Jadi ya wis ngono kuwi lah Mbak Bu Besti ya kurang lebihnya. Jadi kalian jangan mengkotak-kotakkan. Wis ngono ae. Pokoknya tidak patut ditiru, tapi tidak patut pula kita itu menghakimi karena kita tidak tahu alasannya apa sampai mereka memilih jalan seperti itu. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah menemani saya hari ini dan kemarin. Ini mbahnya ngorok-ngorok walaupun belum makan ya Mbak Bu Besti. Saya ajarkan saja karena kalau dipaksa mbahnya makan dan keadaannya setengah tidur kayak gitu, takut nanti kalau tersedak malah bahaya gitu. Oke Mbak Bu Besti, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.